Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama memulai untuk mempelajari materi kita seputar ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Marilah kita bersama-sama mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas materi kita seputar ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena mengingat sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, kurang dari 1 bulan ya kurang lebih dari 1 bulan kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi sebelum kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu membahas hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Jadi Bapak minta kepada semua soli dan solihah untuk benar-benar fokus ya menyimak atau memperhatikan semua penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Ketentuan puasa Ramadan. Puasa menurut bahasa adalah menahan atau mencegah. Jadi makna puasa menurut bahasa itu menahan atau mencegah. Sedangkan pengertian puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Puasa termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi umat Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, pertanyaannya, Soli dan Solihah tahu nggak kapankah bulan Ramadan itu tiba? Belum tahu ya? Kalau begitu yuk kita cari tahu. Ada beberapa cara untuk mengetahui datangnya bulan suci Ramadan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melihat bulan yang disaksikan oleh orang yang adil. Yang kedua, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Hal ini dilakukan apabila terjadi cuaca buruk seperti mendung. Kalau misalkan posisi mendung, kita tidak bisa melihat keadaan bulan. Sedangkan yang ketiga, itu dengan ilmu hisab atau ilmu perhitungan. Dalam melakukan puasa, ada beberapa ketentuan yang harus kalian perhatikan. Jadi, kita itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja ketika melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus kita lakukan selama kita melakukan ibadah puasa agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu syarat wajib puasa. Nih,
sebelum kita melakukan puasa, kita harus mengetahui syarat-syaratnya. Syarat wajib puasa itu ada 4, nak. Yang pertama, beragama Islam. Jadi Allah akan menerima ibadah puasa seseorang kalau dia beragama Islam. Harus beriman dulu kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berakal sehat. Kalau misalkan orang gila gimana, Pak? Itu mah tidak diwajibkan. Namanya juga akalnya sedang tidak sehat. Yang ketiga, itu baligh. Baligh itu seseorang yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mampu mengerjakan puasa. Jadi kalau kalian mampu untuk mengerjakan puasa, lakukan. Tapi kalau misalkan kalian dalam keadaan sakit sehingga kalian tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa, jangan dipaksakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengerti keadaan hambanya. Takutnya kalau misalkan kalian paksakan puasa, itu akan memperburuk keadaan. Itulah syarat wajib puasa. Nah, yang kedua itu syarat sah puasa. Jadi yang pertama tadi syarat wajib ya, nah ya, syarat wajib puasa. Nah ya, kalau yang kedua ini syarat sah puasa. Kadang kita sudah melakukan ibadah puasa tapi puasanya tidak sah alias batal. Nah, ini syaratnya nih Nani. Syarat sah puasa itu ada 2. Yang pertama, suci dari haid atau nifas. Ini bagi perempuan. Kalau laki-laki nggak haid, apalagi nifas. Yang kedua, kita melakukan puasa itu pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Misalkan tadi puasa itu dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu tuh waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Jangan dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar, itu mau namanya puasa apa malam? Masa ya malam hari puasa? Ya. Jadi tidak ada ketentuan seperti itu untuk puasa bulan suci Ramadan ya, ya. Tidak ada ketentuan puasa di malam hari. Yang ada juga puasa itu di siang hari. Siapa tahu gitu kalian terlampau kreatif gitu kan. Jadi ingin menambah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena siangnya kita puasa sudah pasti mendapatkan pahala, jadi malamnya pun kita ikut puasa juga pokoknya mah. Udah sehari semalam itu aja puasa. Atau kita melaksanakan puasa di waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Seperti contoh pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi ada 3 hari yang disebut dengan hari tasyrik di dalam Idul Adha. Tapi kalau misalkan hari raya Idul Fitri itu hanya satu saja tuh hari tasyrik. Nah, pas waktu lebaran itu aja. Selain daripada itu boleh. Mengerti anak ya? Yang ketiga adalah rukun puasa. Rukun puasa adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Nah, rukun puasa ini jumlahnya ada 2, nak. Yang pertama yaitu niat, yang dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Adapun lafaz niatnya yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dari mulai
terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ngerti ya? Nah, itu beberapa hal yang harus kita lakukan dalam melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan berikutnya kita akan bersama-sama membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa dan sunnah dalam melaksanakan puasa. Semoga Soli dan Soliha mengerti ya nak dengan semua yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan semoga kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah nak, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.